Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bincang-Bincang bersama Bung Eka. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Kali ini kita akan membahas tentang Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Nah, di sebelah saya sudah ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Pak Zainal Arifin. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Sehat Pak Pagi. Kadis. Alhamdulillah sehat. Nah, ini yang kita suka nih kalau keadaan sehat, ceria, apalagi Jumat Barokah pada hari ini guys. Baik, kita akan membicarakan tentang apa saja pencapaian di Dinas Kesehatan Provinsi Riau pada tahun 2023 nih. Ya, kita ketahui bahwasanya mendekati akhir tahun 2023 ini pasti tentu adanya pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Nah, kemarin Dinas Kesehatan Provinsi Riau mendapat UHC sudah mencapai 95,5%. Nah, untuk itu kita akan tanya apa sih UHC itu? Nah, Pak Kadis, apa UHC itu Pak Kadis? Baik, terima kasih Mbak Bung Eka. Jadi kita sudah menjadi kesepakatan dunia dan itu sudah putus dan juga menjadi kesepakatan Indonesia bahwa untuk mensejahterakan masyarakat itu kita perlu melakukan jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan semesta itu dikenal dengan UHC, Universal Health Coverage. Jadi kalau kita sudah menjaminkan masyarakat kita dalam jaminan kesehatan sampai dengan 95%, nah kita dinyatakan bahwa kita sudah mencapai UHC. Nah, untuk di Provinsi Riau, alhamdulillah kemarin Pak Gubernur mendapat penghargaan dari Pak Direktur Utama BPJS Kesehatan yang langsung datang ke Provinsi Riau untuk menyerahkan piagam penghargaan terkait dengan pencapaian yang sudah dilakukan Provinsi Riau. Kita sudah mencapai 95,27%, artinya sudah melebihi dari angka standar BPJS Kesehatan 95%. Jadi kita berharap kapanpun masyarakat sakit, mereka sudah tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya berobat. Nah, karena itu bentuk jaminan kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Riau melakukan budget sharing dengan kabupaten kota untuk pemenuhan jaminan kesehatan. Nah, jadi masyarakat diberikan jaminan dalam bentuk asuransi kesehatan, BPJS Kesehatan, sehingga nanti ketika mereka sakit sudah tidak perlu lagi pusing, bahkan berobat tidak hanya di puskesmas, tapi di tingkat kabupaten, rujuk ke provinsi, bahkan rujuk ke Jakarta pun sudah aman. Nah, dan kita provinsi membackup khusus untuk penerima bantuan iuran, itu ada bantuan dari provinsi untuk mengirim pasien ke sana. Nah, memang benar jaminan kesehatan sudah ditanggung, tapi untuk orang miskin, bagaimana dia mengirim berobat ke Jakarta? Nah, karena itu pemerintah provinsi sudah menyediakan dana untuk pendampingan pasien ini. Satu untuk pasien, satu untuk pendamping pasien dari keluarga. Nah, nanti di sana biaya menginapnya disiapkan di rumah tunggu, dan kemudian juga dikasih uang untuk makan. Berarti dia bukan sistem pakai dulu baru diganti dirembes istilahnya, bukan ya? Berarti Nah, memang kita langsung kita siapkan dari pemerintah daerah. Nah, insya Allah itu sudah berjalan beberapa tahun ini, dan hari ini pun sedang berjalan. Kita ada mengirim beberapa pasien kemarin yang tertunda. Baru 2-3 hari yang lalu sudah diberangkatkan lagi ke Jakarta. Nah, ini menarik sekali untuk pembicara masalah BPJS ini. Ya. Berarti pemerintah sudah menjamin, dalam arti kata BPJS juga menjamin bahwasanya di pembayaran atau jika ada yang sakit ke rumah sakit, dia langsung dilayani dengan baik. Ya. Jika ada oknum rumah sakit. Nah, kita berharap memang, dan kita juga melakukan pengawalan, mestinya tidak boleh ada rumah sakit yang melakukan diskriminasi terhadap peserta BPJS Kesehatan. Jadi misalnya kalau dia berobat pakai BPJS Kesehatan, terus kamarnya tidak ada. Kebanyakan memang seperti itu. Nah, itu yang memang kita temui. Terus kalau ngaku umum, kamarnya ada. Nah, ini namanya diskriminasi. Nah, kalau ada hal seperti ini, tolong dilaporkan kapan kejadiannya,
di rumah sakit mana, pasien apa, sampaikan kita, itu kita akan tidak lanjuti. Dan hari ini sudah beberapa rumah sakit itu kita berikan surat peringatan, teguran. Bahkan beberapa rumah sakit besar juga sudah kita berikan teguran karena perlakuan diskriminasi. Khususnya kebutuhan ICU. ICU, ya. Nah, Kebanyakan memang kalau ada di ICU, HCU atau di IGD, ada beberapa kemarin yang komplain dari masyarakat itu seolah-olah kamar ICU-nya penuh, padahal pas dicek di lapangan tidak. Nah ini yang barangkali kami mohon bantuan masyarakat untuk sama-sama mengawasi, karena memang mestinya tidak ada diskriminasi antara pasien umum. Nah apalagi sekarang rumah sakit kalau tidak bekerja sama dengan BPJS itu akan kolaps. Kenapa? Orang Riau sudah 95%. Yang tidak mempunyai BPJS itu hanya sekitar 4%-an saja lagi. Dan tidak mungkin rumah sakit itu hanya mengharapkan 4%. Nah, dan kalau kita dengan BPJS Kesehatan itu menghindari piutang tidak tertagih. Kadang-kadang kan kalau orang dengan pakai dana sendiri, siapa sih penjaminnya? Nggak ada. Kalau ini memang BPJS yang menjaminnya. Jadi begitu dia keluar langsung dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Berarti BPJS menjamin ada enggak istilahnya penyakit-penyakit apa aja yang mana yang di cover, mana yang tidak? Hampir seluruhnya, kecuali tindakan kosmetik. Misalnya pasang kawat gigi. Oh, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Pasang gigi palsu. Operasi plastik gitu? Ya, pokoknya operasi plastik juga tidak bisa. Karena yang sifatnya kosmetik itu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Baik, itu tadi kita berbicara masalah UAC yang hampir 95,27% tadi dikasih penghargaan oleh BPJS Kesehatan untuk Gubernur Riau khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Kemudian pencapaian apa lagi nih? Nah, satu lagi adalah stunting. Masalah stunting. Nah, stunting kan memang sebelumnya 2 tahun terakhir itu ya mulai dari tahun 2000 sampai ke 2019 sampai dengan 2021 itu dalam 2 tahun terakhir itu turunnya hanya 1,6%. 1,6%. Nah ya, jadi kita berada di posisi 22,3% pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022 tadi, itu dalam waktu 1 tahun kita turun 5,3%. Jadi ada terjadi penurunan signifikan di tahun 2021 ke tahun 2022. Dari 2021 itu adalah angkanya 22,3%. Sekarang di tahun 2022 akhir atau Januarinya kemarin yang diumumkan itu kita sudah mencapai di angka 17%. 7% artinya dari 22,3 turun ke 17, ini ada 5,3% turun. Nah penurunan ini kita nomor 3 di Indonesia. Nomor 3 di Indonesia. Nah setelah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dari Sumatera Selatan dan kita tuh sama angkanya 5,3%. Nah jadi sekarang untuk tahun 2023 survei sudah dilaksanakan, nanti rilisnya nanti Januari 2024. Nah jadi mudah-mudahan kita yang hari ini di Riau sudah 17%, sementara angka nasional itu masih di 22%. Nah jadi kita di bawah angka nasional. Nah harapannya akhir tahun ini kita bisa mencapai di angka 14%. Jadi dari 17 kita berharap turun menjadi angka 14%. Karena target nasional itu adalah akhir tahun 2024 Indonesia harus mencapai di bawah 14%. Tapi kita setahun lebih cepat tahun ini kita berharap Riau itu sudah di bawah 14%. Nah, jadi tidak perlu harus menunggu di akhir tahun 2024. Karena targetnya memang akhir tahun 2024 itu stunting harus di bawah angka 14%. Namun kita menargetkan Riau di tahun ini. Kalau bisa kita sudah di bawah 14%, karena kita sekarang sudah berada di 17. Nah, kalaupun tidak secara signifikan seperti kemarin 5,3, nah kita minta turun 3% saja kita sudah berada di 14. Tidak perlu sampai ke angka 5,3%.
Nah, Jadi dua hal ini barangkali yang menjadi pencapaiannya yang pencapaian kita. prestasi- Pertama UHC, Universal tadi. Coverage, karena di awal pemerintahan Pak Gubernur kemarin, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu 3 tahun tuh hanya naik 3%. hanya flat, Setiap hampir tahun flat. 1%. 1%. Ya. Alhamdulillah 1,5 tahun terakhir langsung melonjak ya. langsung menonjak 20%. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Kecepatannya. Luar biasa. Jadi itu memang satu pencapaian memang yang luar biasa dan itu diakui juga oleh BPJS Kesehatan dan beberapa daerah juga mencontoh ke kita karena kita yang bagusnya adalah sharing provinsi itu lebih besar dibandingkan kabupaten kota. Ya. Kabupaten kota hanya 45%, provinsi 55%. Oke. Nah, jadi itu juga pertama yang menarik. Yang kedua adalah kita berupaya untuk jaminan kesehatan ini khusus yang tidak mampu itu didanai oleh APBN. Nah, karena itu kita berhasil memindahkan penerima bantuan iuran yang masyarakat kita tidak mampu, itu kita pindahkan ke APBN. Dan itu lebih dari angka 2 juta. 2 juta orang. 2 juta orang. 2 juta orang. Oh, Ya, itu luar biasa. Luar biasa, Jadi memang sangat terbantu ya dengan PBI, dipindahkan kita ke ya APBN sangat tadi itu. besar. Ya. Kita masyarakat kita Rio ada 6 6 juta lebih kurang. 743.099 jiwa. Nah, hari ini yang sudah masuk BPJS Kesehatan 6.466.957 jiwa. Hampir semua ya. Ya, jadi yang tertinggal itu adalah sekitar 276.142. Nah, ini tersebar di 2 kabupaten, 2 kabupaten apa aja tuh? Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Rokan Hilir. Karena itu mereka tidak mencapai universal health Tadi coverage. itu. Ya. Baik. Pencapaian-pencapaian yang sangat luar biasa yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau dengan UAC tadi, Dan kemudian stunting. stunting. Nah, stunting ini kalau kita boleh tahu daerah mana nih yang belum istilahnya melakukan dapat pelayanan yang terbaik lah untuk stunting. Ini kan gizi buruk ini kan kalau kita lihat kan Ya. anak-anak ini di daerah mana di Provinsi Riau nih? Kalau penanganan yang sangat bagus hari ini adalah di Kota Dumai. Oh, pada Kota Dumai Ya, kemudian juga di Kabupaten Kampar. sama Kabupaten Kampar. Nah, 2 ini memang kemarin sudah sempat diundang juga ke tingkat nasional untuk best practice Ya. penanganan mereka di daerah. Nah, memang kita bervariasi sekali. 2012 kabupaten kota ini ada 3 yang stuntingnya tidak turun. Mau itu tidak turun. Nah, malah naik. Contoh Pekanbaru. Oh, malah ibu kota Ya, sendiri ya, Kota Pekanbaru ya. Itu angka stuntingnya naik. Ya, angka stuntingnya naik. Kemudian Indragiri Hilir Indragiri Hilir, dan kemudian Siak. Siak, Ya, mudah-mudahan nanti tahun yang 2024 tahun ini ya. 2003 ini Januari nanti rilisnya keluar, ya Turun, kita harapkan semua turun lah. Turun. Baik. Baik. Sekarang kita membicara masalah HIV atau AIDS. Nah, Iya. kita lihat di belakangnya sudah ada datanya. Kemarin saya pernah sempat buat iklan waktu itu tentang masalah HIV ini karena Provinsi Riau mulai dikenal nih dengan penyakit AIDS ini terbanyak. Ya. Kemudian apakah sekarang ini tetap di peringkat yang sama atau sudah turun? Nah, apakah kita lihat ya namanya fenomena di masyarakat ini kan kita tidak tahu sosialitanya mereka seperti apa, ya kan, pergaulannya mereka juga kita tidak pahami karena laki-laki sama laki sama gitu kan, perempuan sama perempuan sama. Nah, penyumbang penyakit HIV ini biasanya dari mana dan kriteria-kriterianya seperti apa gitu? Ya, untuk di Provinsi Riau sejak tahun 97 ketika ditemukan pertama sampai dengan tahun 2023 ini, artinya secara akumulatif dari awal kejadian sampai hari ini di Provinsi Riau itu terdapat 11.093 jiwa. 11.000 ya? Ya, tapi ini angka estimasi. Namun kasus yang kita temukan di lapangan itu ada 8.986 jiwa. Kasus ini tersebar di 12 kabupaten kota, namun yang paling banyak dari 8.986 jiwa ini yaitu Kota Pekanbaru.
Tahun baru. sebesar 5.244 kasus. Nah, kalau secara nasional, Riau sekarang sudah turun dibandingkan tahun lalu. Kita sekarang berada di angka peringkat ke-14. Peringkat 14 ya. Ya, kalau 2 tahun yang lalu kita masuk ke dalam peringkat 10 besar. Sekarang kita keluar sudah di angka peringkat 14 di tingkat nasional. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi oleh Bung Eka, pergaulan bebas, LGBT, ini kalau dulu orang memang takut dengan punya anak perempuan, takut hamil. Sekarang kita punya anak laki-laki pun kita khawatir juga. Jangan sampai nanti dia pergaulannya ya sesama lelaki, atau jadi gay, atau homoseks. Nah, ini juga berpotensi untuk terjadinya penyakit HIV/AIDS. Jadi sekarang sama-sama mencemaskan, kita sama menjaga anak kita baik laki maupun perempuan. Kemudian penyakit HIV ini yang saya mirisi itu ya korbannya jadi anak-anak. Kalau boleh tahu anak-anak berapa nih korbannya? Oh ya, dari data yang kita miliki untuk waktu itu sekitar hampir 300 kalau nggak salah, waktu itu saya pernah ingat 300 yang kena HIV bagi anak-anak, karena memang untuk masa depan yang anak-anak tidak tahu apa-apa di dalam kandungan dia bisa terinfeksi ataupun dari orang tuanya juga sendiri. Ya, dari kelompok umur. Ya, kalau kita lihat dari kelompok umur, ini usia kurang dari 4 tahun, ini sekitar 9%. Nah, ini juga mungkin agak cukup tinggi. Cukup tinggi ya, 9%. Ya. Oh ya, maaf, 2%. 2%, oke. Ya, kemudian umur 5 sampai 14 juga 2%. Dan umur 15 sampai 19 ini 1%. Nah, yang tergolong besar itu adalah umur 20 sampai 24. Oh iya. Berarti memang anak-anak remaja. Ya, remaja dan mahasiswa. Itu 9%. Dan usia produktif umur 25 sampai 49 itu sebesar 78%. Ya, jadi usia produktif. Jadi dari usia 25 sampai 49 ini 78%. Nah, jadi ini yang barangkali cukup mencemaskan kita, karena harapannya ya yang seperti yang hari ini digemborkan, Indonesia mencapai golden period, ya, Indonesia emas di 2045, di mana kita menikmati bonus demografi, jumlah penduduk produktif yang banyak. Mestinya yang banyak itu adalah suatu kekuatan. Orang-orang yang produktif, bukan jumlah yang banyak tapi penyakitnya yang banyak, artinya generasi yang tidak bermanfaat atau menyusahkan negara. Nah, ini yang kita khawatirkan. Karena kalau dilihat dari data ini, sekarang ini usia 25 sampai 49, 78% luar biasa produktif ya. Penderita HIV/AIDS ini tadi. Jadi dari kelompok umur itu sangat berbahaya. Belum lagi di kelompok pekerjaan. Nah, kalau di kelompok pekerjaan, kalau kita lihat populasi kunci yang istilah kami itu adalah untuk penjajah seks, para WTS, dia bukan kelompok tertinggi, dia berada di urutan ke-9. Oh, urutan ke-9? Iya. Malah di atasnya itu yang besar, yang urutan ke-8 itu adalah kelompok mahasiswa. Nah, ini juga mencemaskan kita. Kemudian setelah itu nomor 7-nya adalah buruh kasar, nomor 6-nya adalah PNS. Nah, kemudian nomor 5-nya adalah petani, peternak, nelayan, ini dalam satu grup. Nah, kemudian nomor 4 adalah tidak bekerja, dan nomor 3 terbanyak ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nah, tentu ini juga mencemaskan kita. Kenapa ibu rumah tangga? Tentu dia tertular dari apakah suaminya, ataukah mungkin dari penggunaan bahan yang berisiko lainnya tertular dari HIV/AIDS. Nah, jadi ibu rumah tangga mau menempati urutan ketiga. Nah, ini saya kira sangat mengkhawatirkan. Kemudian urutan kedua adalah
wira swasta, ya mereka yang usaha sendiri. Ya. Dan yang nomor satu terbanyak adalah karyawan. Nah, jadi karyawan, apakah itu di perusahaan-perusahaan, nah ini yang menempati urutan tertinggi. Ya. Sekarang masalah HIV ini, kita kan nggak tahu nih, pengecekannya kalau misalnya sakit nih baru tidak enak, baru kita dites darah, baru tahulah mereka itu mengidap penyakit HIV ataupun AIDS. Nah, seberapa banyak orang peduli dengan dirinya sendiri, bahwasanya untuk melakukan pengecekan darah yang pasti kan rahasia sifatnya, apalagi di PMI juga tidak mengatakan bahwasanya kalau terjadi ada kasus HIV ini kan pasti dipanggil lah orangnya tersebut, gitu. Dikip dulu. Nah, dari Dinas Kesehatan sendiri bagaimana cara memantaunya hal kayak gitu? Oh ya, jadi kita Riau kita sudah melakukan testing sebanyak tahun ini 124.821 orang. Ini tersebar di 12 kabupaten kota. Dari 124.000 ini, yang kita temukan positifnya ada 708 jiwa. Dari 124 di 12 kabupaten, ya kita menemukan 708 jiwa. Jadi kita melakukannya adalah random screening pada semua ibu hamil. Oh, pada ibu semua. Nah, kemudian pada semua anak yang melahirkan, dan kemudian juga pada semua tindakan operasi. Jadi kalau dia misalnya ke rumah sakit mau operasi amandel, itu kita periksa dulu HIV/AIDS-nya. Atau dia kecelakaan, patah, mau operasi. Pokoknya itu kita periksa juga. Termasuk ibu hamil mau melahirkan, kita periksa juga. Kenapa? Ya, kita untuk menghindari juga, jangan sampai nanti pada waktu dia melakukan operasi oleh tindakan medis, itu perlakuannya kan akan berbeda dengan pasien yang HIV/AIDS. Jadi jangan sampai tertular ke petugas kesehatan, maka kita lakukan dulu screening ini. Nah, di samping tadi screening yang kami sampaikan juga, yaitu melalui donor darah. Jadi kita buka donor darah, siapapun juga yang merasa sehat, kita periksa, kita ambil darahnya. Begitu misalnya kita ada dapat 100 orang, kita bawa ke PMI. Nah, nanti PMI mentes. Ternyata dari 100 darah yang kita ambil, misalnya ada 2 yang positif. Nah, kita selalu menemukan di situ. Karena memang kalau misalnya, yuk kita periksa darah untuk pencegahan, nggak ada yang mau, gitu kan? Kecuali kalau dia yakin. Nggak ada yang mau, kecuali kecuali yang yakin dia bersih. Kalau yakin dia bersih sih, jadi caranya adalah dengan donor darah. Ya, itu salah satu. Begitu kita temukan, nanti pihak PMI mengkoordinasikan ke kita. Ini ada 2 kasus positif, maka dilakukan pendekatan, dilakukan dulu konseling. Karena apa? Kalau dia tidak memahami bagaimana menangani HIV/AIDS, dia akan stres. Ya pasti. Nah, stres itu nanti akan menurunkan daya tahan tubuhnya. Nah, kalau daya tahan tubuhnya turun, dia akan cepat terkena penyakit dan bahkan bisa meninggal. Oleh karena itu, bagi kita yang menemukan, itu kita lakukan konseling dulu. Bahwa tidak usah khawatir, sepanjang dia makan obat, itu dia bisa aman. Bahkan kalau seorang ibu-ibu terkena HIV/AIDS, rutin makan obat, itu dia masih bisa hamil. Ya, dan anaknya tidak tertular. Itu kemungkinan berapa persen tingkat dia misalnya sehat lagi lah, kayak gitu? Kalau untuk anaknya sekitar 99% sehat, tidak kemungkinan tertular. Nah, jadi sepanjang dia memang memakan obat secara rutin. Dan obat hari ini ya juga tidak seperti dulu lagi, ada pagi, ada sore, ada malam, ini sekian macam, itu udah nggak seperti itu lagi. Sekarang cukup 1 aja sehari. Nah, jadi sudah sangat simpel. Dan obat itu didapatkan secara gratis di seluruh kabupaten kota. Di rumah sakit? Di puskesmas. Ya, puskesmas yang melakukan pelayanan untuk PCT, termasuk juga rumah sakit yang menjadi tempat konsulen dari HIV/AIDS tersebut. Ya, kita tidak tahu bahwasanya penyakit HIV ini bisa melakukan melalui berhubungan ataupun dari jarum suntik, narkoba. Ya, narkoba. Ya, itu semua. Kalau transfusi darah hampir sekarang 0. Oh, transfusi darah udah 0. Sekarang 0. Kalau dulu memang ada, sekarang tidak. Karena begitu ketat
transfusi darah. Ya. Jadi sekarang sudah kita nyatakan penularan melalui transfusi darah sudah nol, tidak ada lagi. Karena juga di satu sisi mungkin barang narkoba itu udah berbeda cara mainnya. Iya, memang harus diseleksi ketat. Seleksi ketat ya. Jadi seperti diketahui, HIV/AIDS ini sebagaimana fenomena gunung es. Iya. Jadi yang nampak tuh hanya sedikit kalau di permukaan air. Iya. Nah, tapi yang di bawahnya ini banyak. Karena kita tidak tahu. Kalau jadi hari ini kalau kita temukan 708, itu yang kita temukan. Itu yang baru ditemukan. Ya. Tapi dari yang 124.000 dari 124.000 tadi, itu lumayan 728. Ya. Berarti ada sekitar 1% lebih sampai lah itu. Ya, jadi masih banyak lagi yang belum terdeteksi kita. Belum lagi dari kasus 708 ini. Memang ada juga yang lost kontak karena dia tidak ingin identitasnya tahu, dia kadang berpindah. Oke. Nah, ini berarti 728 tuh real, apakah sudah dihubungi ke mereka? Sudah, ini real yang 708. Ya. Cuman ini dalam pembinaan kita bagaimana mereka rutin untuk makan obat. Ya. Otomatis kalau dikasih tahu kayak gitu, yang diterima pasti shock dulu ya. Iya, shock. Ya dia tidak tahu kan? Iya, pasti tiba-tiba shock. ada gitu kan. Jadi oleh karena itu butuh konseling. Nah, karena itu kita berikan konseling, tidak perlu khawatir, asal sepanjang dia makan obat. Dan memang karena ini takut didiskriminasi, maka kami juga merahasiakan. Iya. Nah, jadi dari kasus kita ini ada dari 708 yang dapat makan obat, 84% ya. Iya. Nah, jadi dari kasus 708, 84%-nya diantaranya minum obat. Yang ada 14% yang 16% sisanya. Iya, 16% sisanya yang ada yang hilang, ada yang putus berobat, tidak terpantau. Nah, jadi itu yang barangkali yang mengkhawatirkan kita. Ya. Karena Provinsi Riau peringkat 3 nasional untuk teratur makan obat ya untuk tahun ini. Jadi kita cukup baik, mereka kepatuhan dari penderita untuk makan obat. Baik, terakhir Pak Kadis, pertanyaannya, mall vaksinasi. Ya, jadi mall vaksinasi sekarang sudah ada ketentuan, sudah tidak menjadi lagi kewajiban setiap orang untuk mendapatkan vaksin. Jadi memang sudah tidak ada lagi pelayanan vaksin COVID. Namun itu kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota, setiap hari Rabu dan hari Sabtu itu dijadikan tempat imunisasi rutin. Nah, jadi untuk wilayah tertentu di sana setiap hari Rabu, hari Kamis kita buka. Jadi beberapa puskesmas masyarakatnya diarahkan ke sana. Kenapa diarahkan satu tempat? Supaya kalau dibuka satu vaksin itu bisa untuk 10 orang. Jadi bisa habis. Nah, karena kalau enggak tuh sayang kan, untuk 10 orang hanya terpakai 2, yang 8 lagi terbuang. Nah, karena itu tetap kita laksanakan di mall vaksin untuk untuk imunisasi rutin, walaupun hanya hari Sabtu dan hari Rabu, itu pun dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11. Jam 11. Nah, jadi tergantung, kecuali memang pasien banyak baru tutup jangka lebih panjang. Namun ke depan mall vaksin ini akan kita jadikan nanti di samping tempat public safety center untuk penanganan darurat. Kita juga rencana nanti sudah dapat arahan Pak Gubernur bahwa untuk tempat pengaduan permasalahan kesehatan. Masalah tidak punya kartu, masalah punya kartu tapi mungkin ada yang tertunggak atau tidak aktif, dan kemudian juga ada diskriminasi. Ada dia memang waktu tunggu operasinya lama, tidak dapat ICU. Nah, jadi rencana kita itu nanti untuk call center untuk sama pengaduan permasalahan kesehatan. Baik itu masalah BPJS dan sebagainya. Dan sebagainya. Istilahnya. Karena kita ingin meningkatkan mutu layanan sehingga nanti tidak ada lagi masyarakat yang karena ketidaktahuannya dia tidak mendapatkan haknya. Nah, jadi karena itu kita nanti akan menjadikan pusat pengaduan kesehatan masyarakat. Dan bisa dilakukan secara langsung, telepon,
melalui WhatsApp, melalui email, atau datang langsung. Betul langsung. Iya. Ya, karena rumah pengaduan itu sangat berarti bagi masyarakat, karena masyarakat tidak tahu kemana mau mengadu jika terjadi hal-hal di dalam baik pun di rumah sakit ataupun bagian kesehatan yang lainnya. Iya. Baik, mungkin itu tadi beberapa pencapaian yang sudah dijabarkan oleh Pak Zainal Arifin dalam rangka Dinas Kesehatan di tahun 2023. Ada stunting, ada HIV, kemudian UAC, mungkin ada lagi yang lain? Ya, itu barangkali pencapaian kita, stunting dan UHC. Dan ke depan kita tahun 2024, kita akan berubah nanti fokus kita ke penanganan digital. Jadi bagaimana kesehatan itu dalam genggaman. Nah, jadi kita akan melingkan semua laporan pasien di 239 puskesmas. Begitu apa yang dikerjakannya itu akan terhubung ke dinas, terhubung ke pusat. Jadi kita nanti tidak lagi meraba-raba. Jadi data ini ya udah kita tinggal buka secara digital. Jadi ke depan kita akan merubah Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam genggaman. Artinya semua dalam IT. Nah, karena memang kesulitan kita hari ini adalah data itu ketika diminta hari ini 10, nah diminta 2 hari kemudian lah berubah-ubah lagi. Nah, jadi itu yang kita harapkan dengan dirubah secara digital, secara elektronik, mudah-mudahan ini mempermudah kita untuk mendapatkan data yang sesungguhnya. Baik, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Pak Zainal Arifin. Semoga ke depan akan lebih baik. Di tahun 2024 ini, semoga Dinas Kesehatan semakin jaya. Saya Kasa Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.